Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Barik alih. Sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan hamba Allah di Aceh. Dari Aceh. Silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya, Ibu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Ada sebuah pernikahan udah jatuh talak 3 Buya. Kemudian pasangan suami istri tersebut ingin rujuk kembali, tetapi istrinya belum menikah lagi. Takutnya pada saat melakukan pernikahan kedua, nanti si suami tidak mau menceraikannya lagi. Yang mau ditanyakan Buya, apakah boleh kita membuat surat taklek sebelum terjadinya akad nikah? Terima kasih Buya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah, inilah orang-orang aneh itu biasanya orang semacam itu. Kenapa kok suami sampai menjatuhkan talak 3? Apakah tidak cukup belajar dengan talak 1 dan kedua dan ketiga? Ini kadang-kadang begitu. Kalau sudah terjadi talak 3 baru bingung. Allah mengizinkan kita, seorang suami mencerai 1 untuk belajar. Dan istri untuk diberi pelajaran juga. Dan jangan rujuk kembali kecuali sudah berbenah. Sehingga tidak akan terjadi sampai 2 dan 3 talak 3, Masya Allah. Dan kelihatannya ini masih ada cinta sang istri. Suruh menikah lagi dengan laki-laki lain, takut nanti tidak dicerai oleh suami yang kedua. Ini kan menunjukkan sebetulnya dia masih ingin bersama suaminya. Akan tapi kenapa permasalahan masih saja dihadirkan sehingga menjadi sebab perceraian? Nah ini kan perlu kecerdasan saja. Ya sebabnya itu dipangkas dulu dong. Rujuk-rujuk nggak ada artinya kalau sebabnya belum diberesi. Sebabnya dulu, apa yang menjadikan orang berselisih, apa yang menjadikan bercerai, selesaikan itu dulu baru rujuk kembali. Nah kalau seandainya ketemu langsung dengan kami, mungkin akan kita tanya, apa sih menjadikan suami menceraimu? Itu yang harus dibenahi. Kalau enggak, biarpun nanti wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki, dicerai sama laki-laki, menikah lagi dengan suami yang dulu, cerai lagi, wong permasalahannya sama kok, belum diberesi kok. Baik, ini nasihat dulu. Adapun masalah menikah dengan seseorang dengan taklik, tidak boleh taklik di atas waktu. Kalau takliknya sebelum akad nikah, bukan fisul bil akdi. Misalnya begini, boleh nikahi saya tapi nanti syaratnya setelah nikah, setelah bergaul cerai saya ya. Taklik itu adalah tidak menjadikan nikah rusak, tapi telah menjadikan haram. Bukan merusak kecuali waktu akad nikah. Kalau akad nikah, aku nikahkan, ada yang mengakadkan nikah, misalnya mau ngomong begini, aku nikahkan engkau ya fulan dengan wanita ini selama 1 bulan, taklik, nikah mut'ah, haram, nggak sah. Tapi kalau permintaan cerainya, syarat cerainya adalah sebelum nikah, maka itu dianggap pernikahannya sah tapi dosa. Laki-laki yang mau melakukan demikian itu namanya tes musta'ar, kambing pinjaman. Ya, dalam keadaan darurat bisa saja itu dilakukan. Mungkin suami istri kalap, lupa, lalai sehingga mencerai 3, sementara anak-anaknya nggak menginginkan dan nggak kebayang kalau terjadi perceraian, nggak tahu karena apa, sehingga harus melakukan ini. Mungkin saja yang demikian itu. Karena kalau terus berduaan menjadi zina, tapi dengan cara pernikahan semacam ini dosa, tapi tidak segede kalau melakukan zina. Dengan dinikahi oleh seorang laki-laki, setelah itu ya, biarpun diucapkan sebelum akad nikah agar dicerai, pernikahannya dalam mazhab Imam Syafi'i bahkan jumhur adalah sah. Akan tapi dosa. Karena apa? Pernikahan bukan begitu. Pernikahan itu adalah selamanya. Kalau takliknya atau permintaan cerainya adalah diucapkan di waktu akad nikah, tidak sah. Karena nikah harus mu'abbada. Ala ta'bid selamanya. Nah, kemudian nasihat. Tidak boleh seperti itu. Nikahlah dengan laki-laki dengan benar. Bisa jadi
laki-laki itu akan memberikan kebahagiaan kepada wanita tersebut jauh lebih daripada suaminya. Ya, jauh dari suaminya. Nah, kalau seandainya harus dengan catatan, kalau sudah bergaul nanti mencerai, ya dilihat keadaannya. Kalau memang pasti dosa sudah, dosa. Dosa. Cuman, naudzubillah, dosanya zina di sana lebih gede lagi. Tapi jangan mengentengin. Mungkin kasus darurat, wallah alam kisah daruratnya kayak apa nanti. Bisa jadi kasus darurat yang kami sebutkan tadi. Intinya adalah, kalau minta cerainya adalah sebelum akad nikah, itu dianggap pernikahannya sah tapi masih dalam keadaan dosa. Dan jika minta cerainya itu diucapkan waktu akad nikah, maka tidak dianggap sah pernikahannya. Seperti itu, dan mohon berhati-hati semuanya dalam urusan cerai. Kemudian bagi wanita yang sudah dicerai 3, cobalah. Di dunia bukan hanya dia saja yang baik. Banyak laki-laki baik menikah dengan benar, dengan serius dengan laki-laki lain. Semoga Allah memberikan kebahagiaan di sana. Kan kebahagiaan dari Allah, bukan dari mantan suami. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup.